Ada kunir putih, ada kunir kuning. Ini Pak, sudah saya siapkan tempatnya, tapi belum ada makanan. Contoh kita ini mengandung serat dan senyawa aktif untuk melancarkan pencernaan. Akhirnya subhanallah saya punya sahabat Kak, itu beliau sudah kena ambeien Pak, dan cukup parah. Itu subhanallah dengan beliau mengkonsumsi 2 daun tiap hari Pak. Beliau konsumsi setelah sarapan, kemudian sebelum tidur, itu beliau konsumsi Pak. Hanya dengan beliau cuci seperti ini Pak, langsung beliau makan. Ini subhanallah sembuh dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak beliau. Terus lalu sampai habis. Oh seperti aja Pak? Oke. Simpel ya Pak? Ya, pahit. Oh tapi subhanallah nanti setelah kita telan, 4 menit atau 5 menit akan ada rasa manis Pak Zeno. Ya itu subhanallah biasa. Nah Pak, tadi kan Bapak sampaikan tuh Pak, Bapak katanya punya tetangga Pak yang katanya pernah menderita juga, terus ambeien terus katanya sembuh. Itu biar nih Pak, biar apa poros sedulur nih di luar sana terus makin percaya Pak, jadi bukan omon-omon nih Pak. Jadi kan biar kita itu kan apa ya, memberikan teori ataupun segala satu itu dengan bukti gitu Pak. Iya, subhanallah, betul. Oke Pak, kalau Bapak nggak keberatan, monggo kita subhanallah Pak. Kita panggil Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Yuk kita panggil beliau. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Samrul? Baik, Mas Eno. Alhamdulillah, Adik, ketemu lagi subhanallah. Iya, baik. Masyaallah. Pak Samrul. Iya, Mas Eno. Saya itu kan tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Hilal, Pak. Baik. Itu kita lagi ngobrol di ladangnya Pak Hilal. Siap. Beliau menceritakan bahwa tetangganya itu ada yang pernah mengalami penyakit yang akhirnya bisa disembuhkan oleh daun Afrika. Wah, daun Afrika. Nah, saya ini penasaran Pak. Baik, Mas. Jadi biar sobat-sobat para sedulur ben sehat lur yang ada di luaran sana itu bisa semakin semakin paham ataupun benar-benar real terjadi, dan ini yang di samping saya ini sosok orang yang pernah mengalaminya. Testimonial nih ya cerita. Iya Pak. Monggo Pak, gimana Pak? Baik Mas Eno, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya juga beruntung gitu ya. Ini tadi Pak Hilal juga sempat bawain. Ini contoh real. Jadi ini sebuah cerita yang kebetulan saya ini memang penderita berat ambeien. Jadi pada satu saat saya berdiskusi, berkomunikasi dengan teman SMA. Kebetulan beliau seorang dokter yang berada di kota Solo. Saya bertanya sama beliau, Mbak Yulia, kalau sakit ambeien itu sebetulnya disebabkan oleh apa, gitu ya. Jadi beliau cerita banyak bahwa setiap orang itu punya potensi memiliki penyakit ambeien. Wah, ini baru realita yang baru saya terima gitu loh. Nah, itu terjadi kenapa? Karena pola makan yang salah. Pola makan yang salah itu pertama tidak diikuti oleh jumlah serat yang cukup. Nah, kemudian yang berikutnya itu habit yang kurang baik adalah mengkonsumsi cabai dalam jumlah yang cukup besar. Oh, gitu. Nah, itu. Nah, kebetulan saya ini terah Sumatera. Gitu ya. Nah, kebetulan hobi pedas itu sudah menjadi kebiasaan ya Pak Hilal. Seperti kebanyakan kita orang Sumatera, itu pedas itu sudah menjadi hal yang harus ketika kita mengkonsumsi makanan. Cuman menjadi parah ketika tidak diikuti oleh asupan serat yang cukup. Berarti Pak Samrul ini kalau dikasih tahu, dilepas di
apa di tanaman cabai. Wah, hobi banget. Wah, itu nikmat yang tidak bisa kita dustakan, ya kan? Nah, kebetulan pada satu saat gitu karena concern yang cukup luar biasa itu parah, saya tidak akan mungkin bisa duduk seperti ini, berinteraksi dengan landasan dasar yang padat semacam ini sungguh menyiksa, sehingga pada satu saat solusinya cuman alternatif itu menggunakan ban Vespa. Jadi sebelum saya duduk begini alasnya itu harus ban Vespa. Nah, satu saat saya sempat berkomunikasi dengan teman juga. Kebetulan tadi dokter itu memberikan saran, kemudian ini teman, kebetulan namanya Mas Arif. Beliau itu pelaku bisnis bengkel otomotif yang ada di Kalasan. Beliau juga memiliki kendala yang sama dengan saya. Kebetulan karena aktivitas jongkoknya dia cukup tinggi karena pekerjaan beliau sebagai montir gitu, mau tidak mau memaksa beliau ini juga menderita ambeien. Nah, saya juga berpikir ini gimana cara mengatasinya nih Mas Arif gitu loh. Nah Pak Samrul, kalau percaya saya punya kenalan dokter alternatif, tapi beliau ini melakukan praktek di rumah. Nah praktek di rumah itu kita harus daftar ke beliau dulu. Nah kita masuk biasanya itu waiting list 2-3 bulan, Mas Eno, Pak Hilal. Iya, pengalaman seperti itu. Jadi karena ini penyakit yang saya bilang membuat saya tidak nyaman gitu ya, ketika duduk begini saja kita tidak bisa berinteraksi dengan nyaman. Nah mau tidak mau saya mencoba untuk mendaftar waktu itu. Nah kebetulan saya sudah daftar ke beliau, saya masuk urutan cukup lama 3 bulan dari saya daftar. Nah dari situ kemudian ada kesempatan lain lagi ya, ternyata Gusti Allah itu maha bijaksana. Saya kebetulan berinteraksi dengan stafnya Pak Darjo, Lurah Sidoarjo. Nah, leres nggih Pak Hilal ya. Nah, kebetulan saya diundang beliau waktu itu, ada tim sukses lain namanya Mas Yon. Nah, Mas Yon itu ketika itu duduk di depan terasnya Pak Darjo gitu loh. Saya lihat beliau itu menikmati lembaran daun. Saya pikir ini daun sirih gitu loh. Ternyata setelah saya amati, Mas Yon, kok daunnya agak berbeda nih, saya bilang gitu. Ini boleh tahu nggak ceritanya kenapa gitu loh. Nah kebetulan ini daun Pak Samrul itu persis ada di depan halamannya Pak Darjo, ditanam sebagai pagar. Nah pagar, saya sendiri pun juga berpikir iki kalau daun berkhasiat kenapa cuma ditanam di pagar gitu ya. Nah akhirnya saya bertanya sama Mas Yon itu yang diderita, kalau saya ini ambeien, beliau itu diabetes mellitus. Nah jadi iya macam-macam. Nah saya cuma berpikir bisa nggak ya itu saya jadikan sebagai alternatif pengobatan untuk ambeien saya, sambil menunggu waiting list saya dipanggil oleh dokter. Jatah 3 bulan itu cukup lama gitu ya. Nah kebetulan alhamdulillah Mas Yon cerita nih, diabetes mellitus yang saya rasakan itu Pak Samrul itu hampir menggerus seluruh berat badan saya gitu, sehingga beliau itu badannya itu seharusnya 90 kilo. Itu pada saat ketemu dengan temannya yang kebetulan pengusaha optik di daerah Ngaglik. Nah, diabetes itu komplikasinya pasti dengan mata menjadi minus. Nah kebetulan dia mau mengobati mata saat itu, malah dimarahin sama temennya. Walah awakmu kok iso nganti entek kaya ngene iki. Yon bilang begitu kan. Nah saya kaget lah, kok aku ki arep ngobati mata kok malah diseneni, bilang gitu kan. Nah akhirnya wes rasa ngobati mata dulu. Loh aku kesini tuh mau ngobatin mata. Kamu ini mesti kena diabetes ya? Iya, dia bilang begitu kan. Lo kok tahu? Lah aku ngerti badanmu itu kan nggak seperti ini. Ini kurus kering gitu loh. Nah sekarang main ke tempat saya gitu ya, saya tunjukkan. Nah kebetulan temennya Pak Yon ini rumahnya tidak terlalu jauh. Nah kebetulan ditunjukkan daun Afrika. Nah coba kamu konsumsi, tapi mengkonsumsinya itu harus direbus gitu loh. Nah dicoba dikonsumsi. Ini alhamdulillah ya, beberapa teman yang mengkonsumsi khususnya penderita diabetes itu alhamdulillah sembuh. Wah, nah itu ini luar biasa gitu ya. Karena setahu saya penderita diabetes itu paling tidak harus diet gula. Nah ternyata tidak harus selalu seperti itu. Nah beliau mengkonsumsi rajin, cuman beliau bilang ini kalau saya rebus, saya takut kandungan kimiawi yang ada di daun Afrika ini berkurang gitu loh. Jadi akhirnya dia punya inisiatif untuk memakannya langsung, dikonsumsi langsung. Tapi dicuci dulu. Nah cuci dulu. Ini tapi saya agak brutal, nggak tak cuci. Nah kemudian saya tanya,
jenengan itu mengkonsumsinya gimana Mas Yon? Saya konsumsi Pak Samrul 2 lembar pagi hari, 2 lembar siang hari, 2 lembar malam hari. Setelah itu saya sikat gigi. Nah, itu rutin dan bersyukur setelah itu saya merasakan perubahan dalam tubuh saya. Saya makan juga sudah mulai enak. Saya juga tetap masih mengkonsumsi gula karena saya itu terlalu hobi Pak Samrul untuk minum dengan gula. Gitu. Jadi mau tidak mau tetap harus ada sebuah konten yang harus ada ketika saya minum gitu loh. Nah, dari inisiatif itu Mas Eno, Pak Hilal, akhirnya saya coba untuk menjadi kelinci percobaan ya. Coba kalau seandainya ini saya gunakan untuk opsional pengobatan alternatif ambeien yang saya rasakan. Bersyukur alhamdulillah. Saya kebetulan sempat bingung waktu itu nyarinya daun Afrika ini sebetulnya beracun atau tidak, gitu ya. Nah, kebetulan alhamdulillah di perumahan kita ini kan ada Pak Endang Darmawan. Beliau cukup paham lah, cukup expert untuk masalah-masalah yang demikian. Kemudian saya sempat konsultasi dengan beliau bilang ini yang disebut dengan daun Afrika. Kenapa disebut daun Afrika? Kalau di negara sana, di Afrika sana ini justru jadi bahan sayuran. Nah, semakin yakin saya kalau ini tidak mengandung zat-zat yang berbahaya. Nah, akhirnya saya mulai rutin. Alhamdulillah setiap pagi 2, kemudian siang 2 lembar, kemudian malam hari itu 2 lembar. 1 bulan yang saya rasakan itu, maaf nih, ambeien saya itu sudah mulai berkurang. Saya mohon maaf nih bapak-bapak ya, ketika saya BAB itu pasti keluar darah, itu sudah pasti. Nah, kemudian mengganggu sekali duduk seperti ini, apalagi alasnya itu keras gitu, nggak mungkin saya. Makanya akhirnya saya harus menggunakan ban Vespa sebagai alas gitulah. Saya rutin, betul, saya rutin konsumsi sampai bulan kedua. Alhamdulillah betul-betul sembuh ambeien yang saya rasakan. Itu hilang sama sekali? Hilang sama sekali hilang. Betul. Jadi sekali lagi ya, ini bukan endorse. Ini bukan endorse. Jadi ini adalah kenyataan yang memang saya rasakan. Bahkan sampai akhirnya saya jatuh waiting list saya untuk dokter alternatif yang di Kalasan itu. Saya ditelepon, Pak Samrul ini jadwalnya gimana? Pak dokter mohon maaf, saya kebetulan sudah sembuh. Wah, beliau sebagai dokter ini malah kaget. Wah, ini luar biasa, dia bilang gitu kan. Coba deh Pak Samrul, saya kalau bisa difotokan daunnya. Ini nanti coba saya gunakan sebagai pengobatan alternatif untuk pasien-pasien saya yang terindikasi terdiagnosa penyakit ambeien. Nah, itu Mas Seno, Pak Hilal. Jadi pengalaman real ya, saya bukan endorse. Jadi barangkali nanti ada Bapak Ibu Saudara yang kebetulan menderita ambeien semacam ini sudah saya buktikan, dan bahkan sempat saya kirim juga adik saya kandung itu kebetulan juga menderita hal yang sama. Saya kemudian minta ke Mbah Gio almarhum waktu itu, Mbah, saya disiapin ini, saya mau kirim ke Sumatera. Alhamdulillah beliau bersedia waktu itu, kemudian saya kirim, dan sekarang adik saya pun juga mengalami hal yang sama, mukjizat sembuh dari daun Afrika ini. Nah, ini selama Pak Samrul mengkonsumsi itu tanpa mengkonsumsi obat lain. Betul, saya tidak tanpa menggunakan konsumsi obat lain. Gitu. Padahal dulunya itu saya sudah banyak mengkonsumsi medical treatment dari kimia, mulai dari Insulok, kemudian maaf nih, pengobatan dari Cina yang maaf harus saya masukkan di anus, gitu ya, sehingga kalau saat kita mau BAB itu mudah-mudahan bisa dibantu karena rasa nyerinya yang luar biasa. Nah, alhamdulillah berkat daun Afrika ini sampai hari ini nih saya betul, dan yang menjadi luar biasa lagi adalah efek dari ini tuh saya tetap percaya diri aja, makan cabai ya sak karepku gitu ya, tidak dengan buah pun, tapi ini tidak sehat ya. Saya sarankan kalau misalnya memang punya pola makan yang tidak baik semacam itu, idealnya tetap harus menggunakan hal-hal yang seharusnya dibarengi saat kita makan tanpa asupan serat yang cukup gitu. Tapi ini alternatif, dan alhamdulillah gitu ya. Dari yang saya sampaikan tadi, pengalaman Mas Yon tadi, ternyata walaupun dengan daun ini pun juga bisa mengobati diabetes. Dan yang hebatnya lagi, istri beliau itu menderita anemia dan kekurangan darah. Mengkonsumsi ini pun juga alhamdulillah sembuh. Betul. Nah, mungkin satu saat ya kita bisa ketemu sama beliau. Kalau kita nanti diberikan umur panjang, bisa berinteraksi dengan beliau. Jadi ini nih testimonial yang betul-betul tanpa olahan apapun, ya, bahkan tidak kita rebus sama sekali, sehingga kandungan alaminya itu tuh masih bisa kita rasakan. Kurang lebih seperti itu Mas Seno, Pak Hilal. Diabetes. Matur suwun. Iya, Mas Samrul. Mas Seno. Para sedulur, ben sehat lur.
barusan kita mendengarkan pengakuan langsung dari Pak Samrul, salah satu mantan penderita ambeien, yang Masya Allah, ternyata kandungan dari daun ini, daun Afrika ini begitu banyak manfaatnya ya Lur. Luar biasa. Mungkin di lain waktu kita bisa kita bisa mewawancarai tadi itu yang Bapak sampaikan, testimoni dari Pak siapa tadi, Pak Yon yang mantan juga penderita diabetes mellitus dan juga istrinya anemia. Iya. Oke Lur, cukup dengan saya pikir mungkin Allah sudah memberikan ini gratis. Ini bisa kita tanam dengan cara yang mudah tadi seperti disampaikan Pak Hilal, bahwa cukup dengan batangnya seperti ini lalu kita tancapkan, kita tancapkan ke tanah, insya Allah ini akan tumbuh dengan subur dan ini bisa menjadikan alternatif bagi kita semua. Dengan cara yang mudah juga ya Pak. Jadi hanya tinggal kita ambil 2 lembar, lalu kita cuci, lalu kita konsumsi pagi 2, siang 2, malam 2. Insya Allah tentunya segala sesuatu itu tentunya dengan izin Allah ya tentunya ya. Tapi ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk menuju kesehatan yang sempurna. Oke, mungkin sekali lagi saya atas nama para sedulur semua Ben Sehat Lur mengucapkan terima kasih. Terima kasih sama-sama Mas Eno. Harapannya informasi yang telah Pak Samrul berikan bisa bermanfaat bagi orang lain. Amin ya rabbal alamin.